Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena berkah dan ridhonya kita semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Fatahillah Pahlawan, prodi Manajemen Komunikasi 2016. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya teliti, yaitu berjudul Manajemen Kepemimpinan pada Kinerja Karyawan, Studi Kasus di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Barat mengenai pengelolaan program televisi Bismart. Latar belakang masalah saya ambil dari TVRI Jawa Barat, merupakan stasiun pelopor atau pertama untuk daerah Jawa Barat yang sampai sekarang masih eksis. Namun bertumbuhnya televisi swasta membuat TVRI tidak lagi yang diutamakan oleh masyarakat. Lalu program acara TVRI Jawa Barat itu banyak dan menarik. Banyak juga yang memberikan manfaat seperti memberikan informasi, wawasan, dan lain sebagainya. Namun di penelitian kali ini saya lebih mengerucut lebih ke acara Bismart. Dalam perusahaan khususnya bidang penyiaran pasti adanya komunikasi antara bawahan kepada atasan, yang dimana komunikasi itu sangat vital karena jika terjadi miskomunikasi akan tertundanya sebuah pekerjaan. Komunikasi ini dikatakan berhasil jika komunikasi antara pimpinan dan karyawan berjalan dengan baik. Lalu ada tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui komunikasi organisasi dari pimpinan pada karyawan, downward communication, lembaga penyiaran publik TVRI Jawa Barat dalam mengelola program acara Bismart. Lalu dua, untuk mengetahui komunikasi organisasi dari karyawan pada pimpinan, upward communication, lembaga penyiaran publik TVRI Jawa Barat dalam mengelola program acara Bismart. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini, pimpinan dan karyawan dianggap memiliki manajemen diri yang baik, lalu si pimpinan ini akan mengomunikasikan kepada bawahan tentang program acara Bismart, lalu terjadi pengelolaan program acara Bismart. Setelah itu terjadi feedback antara bawahan kepada pimpinan. Saya mengambil dari konsep interdependensi, yaitu kesaling bergantungan dari teori sistem organisasi. Lalu ada subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposif, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang pertama ada Papenta Sanjaya, 44 tahun sebagai pimpinan atau produser. Lalu yang kedua ada Budina Gitawati, berusia 42 tahun sebagai pengarah acara. Lalu yang ketiga ada Pak Pipin Saripin, 39 tahun sebagai editor. Lalu yang keempat ada Bu Siti Nursanti, 44 tahun sebagai penata. Lalu yang kelima, ada Bu Elis Dede, 41 tahun sebagai guru peserta. Temuan dan pembahasan program acara ini mengambil konsep dari acara terdahulu di TVRI Jawa Barat, yaitu Cerdas Cermat. Namun seiring berjalannya waktu, acara Cerdas Cermat tidak produksi kembali karena berbagai situasi yang tidak mendukung agar acara itu tetap berlangsung. Program acara itu berlangsung berjalan pada tahun 1987 hingga 1994. Produser kemudian mengambil langkah untuk menciptakan program acara yang komunikatif, menyenangkan, namun tetap memberi pengetahuan khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Muncullah program acara Bismart yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk membuat pertanyaan untuk juri dan peserta yang akan berlomba akan diseleksi, dan yang masuk ke dalam kategori peserta yaitu kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Lalu ada bahkan alur pembuatan program acara Bismart yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Gagasan program acara dari produser TVRI Jawa Barat, lalu beliau mengirimkan proposal serta tujuannya dan meminta persetujuan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Setelah di ACC, mematangkan isi acara dengan bantuan dari Dinas Kota Bandung dalam membuat pertanyaan dan juri, lalu produksi acara Bismart sesuai dengan perencanaan dengan kru TVRI atau bawahan. Lalu di sini ada alur komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan program acara Bismart, komunikasi dari atas ke bawahan dan sebaliknya. Produser memiliki program acara Bismart lalu mengarahkan kepada bawahan
atau kru yang dianggap cocok dengan apa yang harus dikerjakan dalam produksi, yaitu ada pengarah acara, kameramen, lighting, penata artistik, penata busana, dekorasi, penata teknik gambar dan video, serta editor. Lalu dibuatlah program acara Bismart dan ada hasil produksinya. Setelah hasil produksi itu dievaluasi oleh produser serta kru. Nah, disitulah karena produser di sini menerapkan jiwa kepemimpinan yang demokrasi, produser mempersilahkan kru untuk memberikan tanggapan atau ide, pendapat, saran, atau kritik dalam pembuatan film ini, pembuatan program acara ini. Lalu setelah pendapat itu semua sepaham bagaimana bagusnya program acara ini, jadilah tayangan program acara Bismart. Kesimpulan, satu, komunikasi dari atasan kepada bawahan dalam pengelolaan program acara Bismart. Kepemimpinan yang diterapkan atasan yaitu kepemimpinan yang sifatnya demokrasi, yang dimana pimpinan memberikan keleluasaan terhadap bawahan untuk menyampaikan ide serta pendapatnya. Komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan mengacu terhadap teori sistem yang di dalamnya saling bergantungan antara atasan dan bawahan, karena sebuah program acara ini tidak bisa berjalan oleh seorang diri, harus ada tim yang kompak serta saling mengerti untuk bisa menciptakan sebuah program acara yang baik. Lalu yang kedua, komunikasi dari bawahan kepada atasan dalam pengelolaan program acara Bismart. Tidak terlepas dari peran seorang pimpinan yang dapat menciptakan suasana kerja yang baik serta nyaman. Bawahan tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. Kepemimpinan yang diterapkan adalah demokrasi, yang membuat bawahan tidak ragu atau merasa takut untuk menyampaikan kritik serta saran.